Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan perancangan angkutan umum. Sebelum saya memaparkan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Marcelinus Veleng, NIM 2021 520075. Sejarah angkutan umum. Yang pertama, angkutan massal. Bagian dari angkutan massal, pertama, angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Berikutnya, angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Yang berikutnya, angkutan umum berdasarkan sifat operasionalnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, demand fix, merupakan angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan, ada atau tidaknya penumpang, contohnya Transjakarta. Yang kedua, demand responsive, merupakan angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada, contohnya angkot atau bis kota. Yang ketiga, paratransit, merupakan angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang pasti, misalnya taksi ojek atau ojek online. Yang berikutnya, rekayasa transportasi massal. Bagian dari rekayasa transportasi massal yang pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasionalnya untuk dapat dikelola dengan rencanakan secara sarana dan prasarana, penunjangannya dengan baik. Yang kedua, umumnya merupakan angkutan umum di perkotaan. Yang berikutnya, hubungan sistem kota dengan angkutan umum. Yang pertama, kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat penduduknya maupun industrinya dan lain-lain. Yang kedua, angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Yang berikutnya, penduduk kota sebagai pengguna transportasi massal. Penduduk kota dibagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok Koise, merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai pilihan untuk melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhannya dan umumnya punya kendaraan pribadi. Yang kedua, kelompok Captive, merupakan kelompok masyarakat yang hanya punya suatu pilihan dalam mobilisasi. Yang berikut, sistem jaringan angkutan umum. Yang pertama, jaringan terdiri dari rute atau trayek, terminal atau interchange, stopan atau halte. Yang berikut, proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif dan atau simultan. Yang berikut, jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Yang berikut, aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama, aspek fisik. Bagian dari aspek fisik yaitu perencanaan prasarana, merupakan jalan, terminal, halte, dan lain-lain. Yang kedua, aspek manajerial,
atau operasional merupakan organisasi, kapasitas, jadwal, dan lain-lain. Yang berikut faktor yang mempengaruhi perencanaan rute. Yang pertama, presentasi daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum. Yang kedua, jumlah pergantian lintasan atau transfer yang diperlukan dalam pergerakan penumpang dari asal ke tujuan. Yang ketiga, pengaturan frekuensi. Yang keempat, jarak halte, stopan atau shelter. Yang berikut kewajiban penyelenggaraan angkutan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 139. Yang pertama, pemerintahan wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang tua atau barang antara kota, antara provinsi, serta lintas batas negara. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antara kota dalam provinsi. Yang ketiga, pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang dalam wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sistem transportasi perkotaan. 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Bagian dari pengembangan pelayanan angkutan umum massal yang pertama, meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta menata ulang sistem transportasi secara terpadu atau terintegrasi yang meliputi moda BRT atau Bus Rapid Transit, LRT, atau Light Rail Transit, MRT, Mass Rapid Transit, dan angkutan sungai atau waterways. Yang berikut, memasyarakatkan sistem angkutan umum massal. Yang berikut, menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. Yang kedua, pembatasan lalu lintas. Bagian dari pembatasan lalu lintas yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan merupakan menambah dan meningkatkan jaringan jalan atau underpass, flyover, pelebaran jalan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.